Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai etika dalam manajemen data dan privasi pengguna yang diambil dari jurnal yang berjudul Online Privacy Literacy and User Information Privacy Empowerment: The Case of GDPR in Europe. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Marcelina Tila dengan NIM 2419019. Yang kedua ada Narita Eka Dwi Lestari dengan NIM 2419011. Yang ketiga ada Nur Faizatul Maghfiro dengan NIM 2419009. Dan yang keempat ada Helma Liana Putri dengan NIM 2319013. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Viro. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya membacakan dari tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menganalisis pengaruh literasi privasi online terhadap pemberdayaan informasi privasi pengguna. Jadi, di sini kita bisa melihat bagaimana penggunaan privasi online itu, bagaimana literasi privasi online yang mana pengetahuan kita tentang perlindungan data pribadi bisa mempengaruhi kemampuan pengguna dalam mengontrol informasi pribadi pengguna tersebut. Selanjutnya, dan juga menilai apakah pengetahuan tentang privasi, khususnya dalam konteks regulasi atau GDPR, yaitu General Data Protection Regulation, mampu meningkatkan kontrol pengguna atas data pribadi mereka. Jadi GDPR ini diterapkan di daerah Eropa yang mana ini digunakan untuk perlindungan data mereka. Lanjut, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yang pertama adalah kuantitatif, yang mana dalam proses pengumpulan ini adalah proses pengumpulan data. Nah, hal ini digunakan untuk menganalisis data dan juga untuk menentukan apakah untuk mencapai objektivitas pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, responden. Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah pengguna internet itu sendiri yang diambil dari beberapa negara Eropa. Kemudian alat analisis di sini yang digunakan untuk menganalisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM, yang mana hal ini digunakan untuk menguji apakah adanya korelasi antar hubungan variabelnya. Next. Untuk hasil penelitiannya didapat pengetahuan deklaratif dan prosedural terbukti berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan privasi. Namun, meskipun banyak pengguna sudah mengetahui tentang GDPR, yaitu aturan dari Uni Eropa yang melindungi data pribadi dan memberi hak seperti mengetahui, menghapus, atau membatasi akses terhadap data mereka, kesadaran ini belum tentu membuat mereka mampu menerapkan hak tersebut dalam praktik. Masih ada kesenjangan antara pengetahuan tentang hak-hak privasi dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif di kehidupan sehari-hari. Next. Terus lanjut di implikasi praktis, di mana pemerintah dan platform digital itu perlu meningkatkan pendidikan publik tentang privacy, tidak hanya memberi informasi tetapi juga melatih kemampuan praktis. Jadi pemerintah dan platform digital atau seperti media sosial atau aplikasi itu perlu lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sebuah privasi. Edukasi ini itu bukan hanya sekedar memberitahu lewat teks atau iklan saja, tetapi juga harus melatih orang secara langsung, misalnya bagaimana cara dia mengatur privacy di aplikasi. Terus desainer sistem informasi perlu membuat fitur privacy yang mudah dipahami dan digunakan. Jadi desainer sistem informasi atau orang yang merancang aplikasi atau situs web itu juga perlu membuat fitur privacy yang mudah dipahami dan digunakan oleh semua orang. Misalnya aturan privacy jelas dan petunjuk.
Regulasi seperti GDPR itu perlu disertai dengan strategi implementasi yang mempertimbangkan literasi pengguna. Jadi aturan-aturan privacy seperti GDPR atau aturan perlindungan data dari Eropa itu memang penting, tetapi tidak cukup hanya diterapkan begitu saja. Jadi harus ada strategi untuk menjalankan yang juga mempertimbangkan apakah pengguna itu sudah mengerti atau belum. Jadi pendekatan edukasi dan desain yang ramah pengguna itu harus berjalan seiring dengan penerapan aturan tersebut. Next. Selanjutnya adalah etika dalam manajemen data si pengguna. Nah, dalam jurnal ini sendiri ditemukan bahwa meskipun regulasi seperti GDPR ini sudah memberikan kerangka hukum yang kuat, namun pengguna belum sepenuhnya merasa berdaya atas data pribadinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan etis yang harus diperhatikan oleh organisasi dan pembuat kebijakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kewajiban etis untuk meningkatkan literasi. Yang mana organisasi ini secara etis mereka berkewajiban tidak hanya untuk memberitahu pengguna tentang hak-haknya, tetapi juga untuk mendidik mereka dalam cara mempraktikannya. Jika hanya menampilkan kebijakan privasi yang panjang dan rumit, maka perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab moralnya. Jadi di sini pemerintah atau organisasi itu memiliki hak dan berkewajiban untuk meningkatkan literasi agar para pengguna itu sendiri atau masyarakat secara umum dapat mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut. Yang kedua adalah transparansi dan kejelasan. Pengetahuan prosedural yang lemah menunjukkan bahwa banyak pengguna tidak tahu bagaimana mengubah pengaturan privasi mereka secara etis. Kemudian di sini disarankan perusahaan harus membuat antarmuka yang mudah digunakan, kemudian menyediakan informasi dengan bahasa yang sederhana. Nah, hal ini adalah salah satu dari solusi tentang adanya dan kejelasan para pengguna mudah memahami dan mudah menggunakan dari program itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip keadilan dan informasi. Ketika hanya sebagian orang yang lebih melek teknologi bisa melindungi datanya, maka terjadi ketidakadilan informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika keadilan yang mengharuskan semua pengguna tanpa memandang latar belakang yang mempunyai akses yang setara terhadap perlindungan privasi. Nah, di sini seperti yang disebutkan sebelumnya itu adalah dengan adanya literasi yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan digital yang dialami oleh para pengguna. Next. Lanjut, dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan, dalam jurnal ini menekankan bahwa regulasi tidak cukup untuk menghadapi tantangan etika di era digital. Jadi diperlukan komitmen etis dari perusahaan, institusi, dan pemerintah untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif dalam mengelola teknologi secara bertanggung jawab. Upaya ini mencakup peningkatan literasi digital, pengurangan kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap isu privasi, serta memastikan keadilan dalam akses dan perlindungan informasi. Tanpa komitmen etis yang kuat, regulasi beresiko menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi keadilan dan keamanan digital. Jadi, antara perusahaan, institusi, organisasi, ataupun semacamnya itu, mereka juga harus saling bertanggung jawab dan juga bersama-sama mengelola teknologi secara kolektif. Dan dalam etika, ini menjadi cerminan bahwa komitmen etis jauh lebih penting daripada sekedar memenuhi aturan formalitas. Tanpa integritas dan tanggung jawab moral, regulasi hanya menjadi pelengkap atau hanya formalitas saja seperti tadi yang saya jelaskan. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.